Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Namo Budaya. Halo, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Nah, Luar sekarang biasa. kita mau mulai ya acara Happy Indamanya. Jadi Cici mau kenalin dulu nih, apa sih acara Happy Indama itu? Nah, di acara ini nanti ada Bante cerita-cerita, terus ada film pendek yang diperanin sama Cici Koko PMV-nya nih. Nah, nanti di akhir acara bakal ada kuis, makanya kalian harus ngikutin acaranya sampai akhir ya. Nah, sebelum itu Cici mau ngasih tahu beberapa tata tertib atau aturan yang kalian harus patuhi selama kalian ada di acara ini. Yang pertama itu, nama di Zoom kalian itu harus nama asli ya, jangan nama papa mama nih, supaya Cici tahu siapa aja nih yang ikut nih. Yang kedua, selama acara berlangsung, kalian harus menyalakan videonya. Oke, jadi Cici mau ngeliat nih mukanya yang cantik-cantik, yang imut-imut nih mana. Tapi sama pembukaan video, kalian harus duduk rapi ya, harus sopan. Nanti ada Bante loh, masa nggak rapi. Yang ketiga itu selama acara, mic atau mikrofon harus di-mute ya, supaya nanti suaranya nggak berantem, nanti berisik. Yang keempat, nah yang tadi udah dibocorin sama Cici, nanti di akhir acara itu bakal ada kuis. Nah, Cici tuh sama Ibu Budi udah nyiapin beberapa pertanyaan loh. Nah, nanti gimana sih caranya kalian ngejawab? Nanti Cici bakal ngasih nomor di chat Zoom sama di grup SMB. Nah, papa mamahnya boleh ngeliat langsung ke WA kali ya. Nanti ada nomor Cicinya. Baru di akhir acara kalian baru ngejawab ya, kirim ke WA Cici. Nanti ada hadiah-hadiah lucu. Oke, Cici juga sampai mau tuh. Oke. Pokoknya tetap sopan dan ikutin acara sampai akhir ya. Selanjutnya Cici persilahkan untuk Bu Budi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Cici Fania. Halo anak-anak semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Mari kita mulai pada hari ini Happy Indama. Jadi dengan tema yang sudah kita ambil berarti kalian harus happy nanti ya, selalu happy. Oke, supaya kita lebih semangat, kita akan tepuk gabi dulu ya, sama-sama ya. Tepuk gabi. G. A. B. I. Hidup Gabi. Hidup Gabi. 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 Yes, oke. Salam Gabi. Yes. Oke. Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Mars Gabi ya, sama-sama. Masih ingat kan lagu Mars Gabi? Mudah-mudahan kalian di rumah juga bisa mengikutinya. Yuk, 1, 2, 3. Lihatlah sinar mentari pagi, wahai teman-teman semua. Mari kita pergi ke wihara, belajar, bermain, dan berkarya. Gelanggang anak Buddhis Indonesia, itulah persaudaraan kita semua, di mana Sang Buddha sebagai pedoman menuju masa depan yang cerah. Tegakkanlah dhamma dalam hidupmu, hingga menerangi setiap langkahmu. Raihlah ciptamu penuh semangat, walau rintangan menghadang. Ku tahu masa-masa kecilku indah bagai burung-burung berkicau. Ku isi hariku di dalam gabi, belajar parita dan samadhi. Belajar parita dan samadhi. Oke. Oke. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ternyata Bante sudah bergabung dengan kita ya pada hari ini. Anak-anak, Bante Joti sudah bergabung dengan kita loh. Kalian duduk yang rapi ya, seperti yang sudah disampaikan sama Cici Fania tadi. Sebentar lagi kita akan melaksanakan puja bakti
yang diawali dengan pembacaan kitab suci Dhammapada. Pembacaan kitab suci Dhammapada akan dibacakan oleh Koko Wirya yang dibimbing langsung oleh Bapak Budiono waktu itu ya. Terima kasih kepada Bapak Budi yang sudah membimbing Koko Wirya supaya kita punya kitab suci juga bisa kalian mempelajarinya. Untuk waktu selanjutnya Dhammapada dan juga kebaktian langsung meditasi nanti dipimpin langsung oleh Koko Wirya. Kepada Koko Wirya kami persilahkan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada, Bab 2, Appamadawaga, syair ke-21. Apamadu amata padang, pamadu majuno padang, apamata namiyanti, ye pamata yata mata, yang artinya kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Sabesata wawantu sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita bakalan langsung aja mulai kebaktian pada hari Minggu ini dengan menyanyikan Wihara Gita Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungkan dharma-Mu yang agung dan mulia, menghayati dharma-Mu yang luhur dan mulia. Nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang abhiwademi. Namo Buddhaya. Wakato bhagavata dhammo dhammang
namasami. Namo Dhammaya. Supatipanyo bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo Sanghaya. Selanjutnya, marilah kita membacakan parita-parita suci. Wandana. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana. Budang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila. Panamaha
Satipatthana Weramani Sikkhapadang Sama Diyami Adinna Dana Weramani Sikkhapadang Sama Diyami Kamesu Micacara Weramani Sikkhapadang Sama Diyami Musawada Weramani Sikkhapadang Sama Diyami Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Sama Diyami Buddha Nusati Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wija carana sampanyo sugato lokawidu anutaro purisa Dhammasarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawati Dhammanusati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacetang Weditabo Winyuhiti Sanghanusati Supatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho Nayapatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang Punyaketang Lokasati
Saca kriya gata. Nati me saranang anang budo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang. Nati me saranang anang damo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang. Nati me saranang anang sangho me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang. Sabitio gata. Sabitio wiwajantu sabarogo winasatu mame bawa tuantarayo Suki diga yukohomi nakataya kabutana papagaha niwarana paritasa nubawena Ontu mayang upadawe sabe Buddha balapata pacekana ceyang balang arahantana cete jena rangkang banda misa baso. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita melakukan meditasi. Meditasi dimulai.
Semoga segala malapetaka jauh menyisi, semua penyakit lenyap. Semoga tiada mara bahaya yang menimpa diriku. Semoga hidupku bahagia dan panjang umur. Dengan kekuatan perlindungan Parita ini, semoga meniadakan semua kekuasaan dan pengaruh jahat dari binatang-binatang, roh-roh, dan makhluk jahat. Semoga semua kesukaranku lenyap. Sadu, sadu. Selanjutnya kita akan ada Dhammadesana dari Bante. Tapi sebelumnya, marilah kita membacakan Parita Aradhana Dhammadesana terlebih dahulu. Brahmacaloka dipati sahampati Tanjali Diwarang ayacata Santi dasata paraja kajatika Tesetu dhamma anukampimang pajang. Brahma Sampati penguasa dunia. Dengan sikap hormat, dia memohon pada yang tak terkalahkan. Di sini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di matanya. Demi kasih sayang pada umat manusia, ajarkanlah mereka Dhamma. Dipersilahkan kepada Bante, dan mohon adik-adik untuk menyalakan kameranya yang belum. Terima kasih. Halo, Ibu Budi, Bapak Ibu, semua guru-guru, serta adik-adik semuanya, kakak-kakak pembina, selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Suara saya oke? Halo? Sudah oke, Bante? Udah oke ya. Adik-adik semuanya sudah dengar suara Bante? Ini Bante belajar pakai background ini, tapi kok apa ya, gambarnya nggak jelas ya? Jelas nggak gambarnya Bante? Jelas, Bante. Jelas ya? Oke. Ya, salam sehat semuanya. Adik-adik yang buat di rumah, ini Bante hari ini mau bercerita saja. Nah, tetapi cerita ini harus disimak karena siapa tahu nanti keluar di kuis, nanti sama kuisnya kan sama Ibu Budi. Nah, nanti takutnya keluar di kuis, jadi adik-adik harus benar-benar menyimak dengan baik ya. Jadi cerita ini kisah tentang Mara ya. Mara itu ternyata selain Mara itu ada beberapa jenis. Ada jenis yang di dalam perasaan disebutnya kilesa ya, perasaan yang jahat, perasaan yang iri hati, perasaan yang tidak baik. Itu disebut kilesa atau kilesa dalam bentuk Mara dalam bentuk batin, Mara penggoda dalam bentuk batin. Nah, tapi yang Bante ingin ceritakan di sini adalah tentang Mara Wasawati ya. Mara Wasawati ini adalah Mara yang ketika Pangeran Siddhartha memasuki menjadi petapa, kemudian beliau bertapa selama 6 tahun ya. Maka ada lagunya tuh, 6 tahun sengsara di hutan Uruwela, Sang Pangeran Siddhartha dan lain sebagainya, karena Bante nggak hafal lagunya ya, mohon maaf ya. Jadi, nah ketika beliau menjadi seorang petapa Gotama, ketika itu waktu sebelum beliau mencapai pencerahan, beliau didatangi oleh Mara.
Nah, Mara ini juga muncul pertama kali ketika Pangeran Siddhartha ingin meninggalkan istana, ya. Beliau muncul di depan istananya. Waktu itu menghalang-halangi Pangeran Siddhartha untuk meninggalkan keduniawian. Tetapi Pangeran Siddhartha tetap dengan tekad yang bulat, beliau ingin menjadi seorang petapa. Kemudian kemunculan yang kedua adalah ketika Petapa Gotama itu ingin mencapai pencerahan. Sebelum mencapai pencerahan, Marawasawati muncul dan menyerang beliau, dan semua serangan-serangan beliau mengerahkan semua senjata dan melemparkan semua jenis senjata kepada Petapa Gotama, tetapi Petapa Gotama mengubahnya dengan cinta kasih, dengan kekuatan kasih sayangnya. Beliau mengubah semua senjata yang dilemparkan kepada beliau menjadi bunga-bunga yang indah, yang berguguran, dan seperti beliau disirami bunga-bunga yang wangi, bunga-bunga yang indah. Maka semua senjata berubah bentuk menjadi bunga-bunga yang indah. Nah, adik-adik sekalian, tahukah adik-adik bahwa ternyata ya Mara ini ternyata adalah calon seorang sama Sang Buddha. Jadi di sini adik-adik selama ini berpikir, wah Mara itu jahat dan lain sebagainya. Ternyata adik-adik perlu pahami, ternyata Mara itu adalah calon sama Sang Buddha. Ya, nanti pada akhirnya beliau menjadi seorang sama Sang Buddha. Sekarang beliau sebagai dewa di surga Paranimita Wasawati. Ya, beliau di surga ini sedang menyempurnakan parami. Parami itu adalah kesempurnaan untuk menjadi seorang sama Sang Buddha. Nah, adik-adik, nanti ketika beliau bertekad beliau bertekad untuk menjadi sama Sang Buddha itu dalam masa kehidupan sebelumnya, beliau pernah lahir menjadi seorang seorang senopati, ya, seorang senopati. Beliau di masa Buddha yang sebelumnya, yaitu Buddha sebentar, Bante lihat catatannya dulu. Di masa Buddha Tisa. Di masa Buddha Kasapa. Ya, di masa Buddha Kasapa, Buddha yang sebelumnya, Buddha sebelum Buddha Sakyamuni, Buddha-Buddha sebelumnya, di masa Buddha Kasapa, Mara ini lahir menjadi seorang senopati yang bernama Bodhi. Nah, senopati Bodhi ini di masa Buddha Kasapa itu ternyata seorang raja di masa itu memiliki respek yang besar kepada Buddha Kasapa ini. Nah, Buddha Kasapa ini pada waktu itu sebelum menjadi Buddha, raja ini bertekad nanti kalau Buddha ini Bodhisattva ini mencapai pencerahan, beliau tidak mengizinkan siapapun untuk memberikan persembahan kecuali raja. Ya, dengan tekad yang besar raja ini mengatakan demikian. Tetapi Senopati Bodhi ini memiliki tekad yang berbeda. Maka Senopati Bodhi ini beliau melanggar permintaan raja untuk tidak mendatangi siapapun untuk memberikan persembahan kepada Buddha Kasapa ini. Tetapi karena beliau bertekad, akhirnya raja ini mengatakan siapapun yang memberikan persembahan pertama kali kepada Buddha Kasapa, maka dia akan dihukum pancung. Wah, ngeri sekali pada waktu itu adik-adik. Tetapi Senopati Bodhi memiliki tekad yang besar, maka dia mendatangi Buddha ini, ya, ketika Buddha sudah mencapai pencerahan, petapa ini mencapai pencerahan, maka Senopati ini datang bersama istrinya ingin memberikan persembahan. Ketika itu dicegat sama para pengawal raja ini dan ditanya mau kemana wahai Senopati, dan Senopati ini berpikir kalau aku berbohong mungkin nyawaku selamat, tetapi kalau aku berbohong, maka kebajikan yang aku kumpulkan, yang akan aku persembahkan dari kebajikan ini, maka akan ternoda karena kebohonganku. Maka dia harus jujur. Resiko menjadi orang jujur adalah kematian karena sudah disuruh oleh raja tadi untuk tidak memberikan persembahan. Maka siapapun yang memberikan persembahan pasti dihukum pancung. Maka Senopati Bodhi ini ditangkap oleh prajurit pasukan ke penjara. Ketika itu dia merasa bersedih dan mengingat Buddha Kasapa ini, dan ketika Buddha Kasapa sudah mencapai pencerahan, beliau muncul dengan kekuatan kesaktiannya, muncul di depan Bodhi Senopati ini bersama istrinya, dan beliau mengatakan, Bodhi Senopati, berikanlah persembahanmu, janganlah bersedih.
Karena apa yang kau lakukan ini adalah kebajikannya sangat-sangat besar. Maka ketika Buddha Kasapa muncul di hadapan Senopati ini memberikan persembahannya dan beliau bertekad, dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang, dengan persembahanku ini aku bertekad untuk menjadi seorang sama Sang Buddha di masa yang akan datang. Nah, tekadnya ini adik-adik terus disempurnakan dalam bentuk parami, karena kekuatan kebajikannya dia lahir lagi menjadi dewa, namanya Dewa Mara Wasawati. Nah, waktu menjadi Dewa Mara Wasawati ini, karena kebahagiaannya di alam dewa tersebut, dia kadang-kadang suka lupa. Nah, di masa Buddha Sakyamuni, ya, di masa Buddha Gotama, dia turun sebagai Mara penggoda, ya. Dia turun sebagai Mara penggoda. Tetapi untungnya Mara ini tidak sampai melakukan Garuka Kama atau karma yang paling berat. Ya, berbeda dengan Bante Dewadatta. Bante Dewadatta melukai kaki Buddha. Maka Garuka Kamanya adalah Bante Dewadatta harus lahir di alam neraka. Tetapi Mara ini diibaratkan seperti anak-anak kecil yang nakal, yang sedang menggoda. Nah, sama seperti adik-adik ini. Kalau godain mamanya, godain ibu guru, godain bapak guru, ya, nakal begitu, ya tidak dihukum berat, tetapi selalu diingatkan untuk kembali jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti. Ya, nah sama seperti Mara ini diibaratkan seperti anak-anak yang kecil, adik-adik yang nakal seperti itu, sehingga tidak dihukum yang semakin berat oleh Buddha Gotama atau karmanya tidak begitu berat. Nah, adik-adik, kemudian kita lari ke kisah ke masa yang berikutnya. Di masa Buddha Gotama, beliau menjadi Mara, ya. Terus dan beliau tinggal di surga yang begitu panjang, di surga Paranimita Wasawati ini. Nah, kemudian 200 tahun kemudian, nah ini kisahnya melompat, ya. Di 200 tahun kemudian setelah Buddha Parinibbana, di masa Raja Asoka. Nah, pada waktu itu di masa Raja Asoka ini mengumpulkan semua relik-relik Buddha, membongkarnya dan dibangun stupa-stupa yang besar. Nah, di masa perhelatan pembangunan ini, maka Mara muncul lagi mau menghancurkan atau menggagalkan perhelatan pembentukan candi-candi ini. Maka Raja Asoka pada waktu itu mengundang semua arahat dan bertanya kepada para yang mulia arahat ini, oh para yang mulia arahat, siapakah yang bisa menjaga apa yang kulakukan ini agar terus berjalan supaya tidak diganggu oleh Mara. Maka para arahat ini mengusulkan seorang Bante yang bernama Bante Upagupta. Nah, Bante Upagupta ini sangat-sangat sakti karena beliau suka tinggal di dasar laut. Dengan kekuatan kesaktiannya beliau akan menciptakan dinding-dinding dari kaca dan beliau akan duduk bermeditasi di sana. Wah, sakti sekali Bante Upagupta ini. Kemudian dua Bante diutus ke dasar laut untuk bertemu dengan Bante Upagupta, dan ketika itu mereka berdua ini bersujud kepada Bante Upagupta dan mengatakan, Bante Upagupta, Anda dimohon oleh Raja Asoka untuk menjaga perhelatan dan juga menjaga pembangunan candi-candi ini yang akan diisi relik-relik Buddha, maka kami mohon kepadamu untuk menjaga dari gangguan Mara. Nah, adik-adik sekalian, di saat itulah Bante Upagupta mengatakan, saya siap untuk melaksanakan itu. Kemudian Bante Upagupta mengatakan, lenyaplah dari dasar laut ini, aku akan menyusulmu. Ketika dua Bante ini lenyap dari dasar laut dan muncul di perhelatan itu, di samping para arahat, tiba-tiba Bante Upagupta telah lebih dahulu muncul di sana dengan kekuatan kesaktiannya. Nah, singkat cerita adik-adik, setelah itu perhelatan pun terjadi, pembangunan candi pun dijalankan. Nah, di saat itu Mara muncul tiba-tiba merubah wujudnya menjadi sosok seekor kerbau yang sangat ganas menyerang perhelatan itu. Tapi kemudian Bante Upagupta berubah wujud menjadi seekor harimau yang menerkam si kerbau ini. Kemudian kerbau ini merasa kesakitan dan merubah wujudnya menjadi seekor ular yang besar, seekor naga. Ketika dia berubah wujud menjadi naga, maka Bante Upagupta
merubah wujudnya menjadi burung Raja Wali yang mencengkram ular ini dan dibawa terbang ke Gunung Himalaya. Ya, sampainya di Gunung Himalaya, dia berubah wujud menjadi raksasa besar. Tapi Bante Upagupta juga berubah wujud lebih besar daripada raksasa itu dengan mencengkramnya. Setelah dicengkram, kemudian sama Bante Upagupta, si Mara ini akhirnya ketakutan dan berubah wujud menjadi Mara lagi. Ketika berubah wujud menjadi Mara lagi, akhirnya setelah itu Bante Upagupta dengan kekuatan kesaktiannya mengambil bangkai, ya namanya bangkai anjing, ya sangat bau sekali. Dan seonggok bangkai itu tersebut dikalungkan ke Mara ini, dan Bante Upagupta bertekad, siapapun di tiga alam dan 31 alam ini, ya bahkan para dewa-dewa di alam-alam yang tinggi sekalipun tidak akan mampu mengambil jadi kalung tersebut ya tidak bisa diambil, ya kalung hewan tersebut yang bangkai binatang tadi sangat bau sekali. Maka beliau bertekad, siapapun tidak akan bisa mengeluarkannya dari lehermu. Maka di saat itu kecuali aku sendiri, kata Bante Upagupta. Nah setelah itu Mara lenyap dari alam manusia masuk ke alam dewa, dan dia mohon kepada Catu Maharajika Dewa, "Woi Catu Maharajika Dewa, tolong ambil nih selamatkan aku dari dari bangkai anjing ini, sangat bau dan tidak nyaman kalung bangkai ini." Kemudian dewa-dewa menjawab, "Engkau yang lebih sakti dariku saja engkau tidak mampu, apalagi kami. Maka minta tolonglah kepada Mahabrahma yang lebih tinggi dari kita." Maka dia muncul di alam Mahabrahma. Nah di saat itulah adik-adik Mahabrahma mengatakan, "Oh Mara Wasawati, saya pun tidak sanggup untuk mengambil bangkai anjing tersebut dari lehermu, karena satu-satunya orang yang bisa mengambilnya hanyalah Bante Upagupta." Ya, dari situ akhirnya dia kembali, daripada saya seumur hidup berkalungkan bangkai anjing ini dan sangat bau, lebih baik aku menyerah kepada Bante Upagupta. Maka adik-adik di saat itulah dia muncul lagi di alam manusia dan memohon kepada Bante Upagupta. Tetapi apa yang terjadi? Bante Upagupta mengatakan kepada Mara, "Kamu jangan kemana-mana dulu, kamu jangan mengganggu dulu." Kemudian Bante Upagupta mengambil ikat pinggangnya dan melemparkannya kepada Mara, dan ikat pinggang itu berubah wujud menjadi ikatan yang sangat kuat. Kemudian Mara ini ditenteng naik ke Gunung Semeru, diletakkan di bawah Gunung Semeru, ya diikatkan di Gunung Semeru. Di sana dia diikat selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Wah, lama sekali ya, menderita sekali dia di sana. Dan Bante Upagupta mengatakan, "Wahai Mara, jangan kemana-mana, kamu tetap tinggal di sini, karena sampai perhelatan, sampai pembangunan candi-candi yang akan dibuatkan untuk naruh relik Buddha ini sampai selesai." Singkat cerita adik-adik, 7 tahun, 7 bulan, 7 hari tersebut telah selesai, dan perhelatan ini telah selesai. Maka Bante Upagupta muncul kembali di dekat Gunung Himalaya tersebut, dan beliau dengan kesaktiannya tidak terlihat. Di saat itu beliau mendengar Mara berkata-kata, ya berkata di dalam hatinya, dan dia berseru, "Buddha Sakyamuni, Buddha Gotama saja tidak sekejam Bante Upagupta," katanya gitu. "Serangan-serangan yang aku lemparkan berubah wujud menjadi bunga, dan dia tidak membalas semua seranganku. Tapi ini muridnya Bante Upagupta ini kejam," dia bilang gitu. "Saya di 7 tahun, 7 bulan, 7 hari ini harus berkalungkan mayat, dan ikatan ini sangat menyakitkan tubuhku. Bante Upagupta ini lebih kejam daripada gurunya," dia bilang gitu. "Gurunya aja baik hati, Buddha," dia bilang gitu. "Tapi dia, muridnya malah menyiksaku seperti ini," dia bilang gitu ya, sangat menyakitkan. Kemudian si Mara ini mengingat kembali setelah tubuhnya tersiksa, dia mengingat kembali bahwa beliau pernah memiliki tekad untuk menjadi seorang sama Sang Buddha di masa Buddha Kasapa, ya. Maka ketika itu begitu dia mengingatnya, dia mengatakan, "Oh para Buddha, oh para guru, aku bertekad mulai detik ini aku berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha sampai aku menyempurnakan parami, aku akan menjadi Buddha.
maka aku benar-benar bertobat di hadapan Bante Upagupta ini. Nah, ketika dia bertobat dan menyatakan berlindung, aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ketika itulah adik-adik, Bante Upagupta muncul di hadapan Mara ini, dan dengan tersipu malu, Mara ini mengatakan, Bante Upagupta minta ampun, dia bilang gitu. Tolong dong dilepasin, dia bilang gitu. Akhirnya kamu itu lebih jahat, Buddha aja baik kok, kamu muridnya nggak baik, menyiksa saya sampai seperti ini, dia bilang gitu. Kemudian Bante Upagupta mengatakan kepada Mara tersebut, oh Mara, ini adalah tugasku yang terakhir sebelum aku parinibbana. Ya, sebelum aku parinibbana, tugasku adalah mengingatkanmu agar engkau kembali kepada tekadmu menjadi seorang sama sang Buddha. Karena engkau sekarang menjadi seorang bodhisattva yang harus terus menyempurnakan parami, sehingga suatu saat nanti engkau akan menjadi Buddha yang bernama Dhammasami, ya, calon Buddha Dhammasami. Nah, kemudian setelah dimaafkan, akhirnya bangkai anjing yang menjadi kalung tersebut telah dilenyapkan, kemudian talinya telah diambil, kemudian sebelum Mara ini pergi ke alamnya kembali, ke surga Paranimitawasawati, maka Bante Upagupta ini memohon kepada Mara, oh Mara, engkau telah pernah bertemu dengan Buddha dengan 32 ciri manusia agungnya berkali-kali. Sedangkan aku yang 200 tahun setelah Buddha parinibbana, aku belum pernah bertemu dengan guruku ini, yaitu Buddha Sakyamuni. Maka aku sangat-sangat merindukannya. Aku mohon dua hal kepadamu. Oh Mara, yang pertama, engkau harus memiliki kekuatan dan teruslah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai engkau mencapai pencerahan. Yang kedua, aku mohon satu hal. Engkau harus berubah wujud menjadi seorang sama sang Buddha dengan 32 ciri manusia agungnya. Aku mohon kepadamu karena aku sangat ingin melihat perwujudan dari Buddha dengan 32 ciri manusia agung tersebut. Karena aku sangat merindukan Buddha, sangat merindukan guruku ini yang begitu mulia, tapi aku belum pernah melihatnya. Maka Mara menyanggupi permintaan dari Bante Upagupta ini dengan satu syarat, yaitu ketika Mara berubah wujud menjadi sosok sama sang Buddha dengan 32 ciri manusia agungnya, Bante Upagupta sebagai orang yang suci tidak boleh bersujud kepada Mara. Karena apa? Karmanya nanti begitu berat. Saya sudah begitu tersiksa, saya nggak mau lagi tersiksa atas karma buruk disujudi orang suci sepertimu, Bante Upagupta. Maka Bante Upagupta mengatakan, baiklah, aku akan menyanggupi syarat yang kau berikan. Maka pada waktu itu, Mara berubah wujud menjadi seorang sama sang Buddha dengan 32 ciri manusia agungnya. Ketika itulah adik-adik sekalian, Bapak Ibu Guru, ketika itu tiba-tiba di dalam hati si Bante Upagupta ini muncul rasa respek, muncul rasa kerinduan, muncul rasa hormat yang begitu mendalam, tanpa dia bisa tahan, langsung dia nama sekara sebanyak 3 kali kepada perwujudan Buddha dan dalam wujud Mara dalam wujud sama sang Buddha ini. Ketika itu langsung Mara langsung berubah wujud kembali menjadi Mara dan langsung bilang sama Bante Upagupta, kamu itu ingkar janji, dia bilang gitu. Karma buruk apa lagi yang aku terima gara-gara engkau sujudi? Kemudian Bante Upagupta mengatakan, oh Mara, aku tidak bersujud kepadamu. Engkau jangan khawatir. Engkau tidak akan mendapatkan karma apapun. Tetapi aku mengungkapkan rasa terima kasihku dan memberikan hormatku yang mendalam kepada guruku, yaitu sama sang Buddha. Karena aku begitu merindukannya dan baru kali ini aku punya kesempatan untuk melihat beliau dalam wujud Buddha sama sang Buddha dengan 32 wujud dengan 32 ciri perwujudan yang begitu agung. Maka rasa respekku, rasa hormatku sudah tidak tertahan lagi. Ya. Kemudian setelah itu Mara kembali ke alam surga Paranimitawasawati dan terus menyempurnakan paraminya, sedangkan Bante Upagupta pada waktu itu telah selesai melaksanakan tugasnya dan kembali ke dasar laut untuk melanjutkan samadhinya di sana. Nah, adik-adik sekalian, disinilah sebenarnya awal mula bagaimana perkembangan ketika kita melihat rupang Buddha, ketika kita melihat gambar-gambar Buddha,
maka kita harus membentuk hormat yang begitu mendalam, karena ketika ini kita mengetahui pikiran kita, mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada gambar-gambar Buddha ini, karena mereka menjadi simbol-simbol yang berharga untuk membuat diri kita merasa kagum, untuk membuat diri kita merasa respect, dan untuk membuat diri kita mengungkapkan rasa bakti kita kepada Buddha dengan perwujudan simbol-simbol dari rupang Buddha, dari gambar-gambar Buddha, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, jadi PR dari Bante adalah adik-adik semua harus membaca Tisarana setiap hari. Jadi setiap hari PR dari Bante, ya, instruksi dari Bante adalah adik-adik semua yang hadir di sini harus membaca Tisarana 3 kali. Kalau tidak hafal pakai bahasa Pali, ya, Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanghang Saranang Gacami, Dutiyampi Budang Saranang Gacami, Dutiyampi Damang Saranang Gacami, Dutiyampi Sanghang Saranang Gacami, Tatiampi Budang Saranang Gacami, Tatiampi Damang Saranang Gacami, Tatiampi Sanghang Saranang Gacami. Kalau tidak hafal bahasa Pali, pakai bahasa Indonesia. Aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sampai aku mencapai pencerahan sempurna, aku tidak akan pernah berpaling, hanya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, itu PR dari Bante, dan itu instruksi dari Bante. Semoga adik-adik semua selalu diberkahi sehat, dan cerita ini Bante akhiri dengan doa agar adik-adik semuanya terus semangat di dalam Buddha Dharma, terus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sampai mencapai pencerahan, sama seperti Mara yang kembali kepada tekadnya, dan terus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan sama seperti Bante Ubagupta yang selalu menghormati citra atau rupang atau bentuk gambar dari Buddha ini, sehingga beliau begitu kagum dan begitu respect yang mendalam kepada sosok-sosok seorang sama Sang Buddha ini. Demikian apa yang dapat Bante sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu Budiam, dan terima kasih semua pembawa acara. Demikian dari Bante. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bante mohon bimbingan untuk memberikan aspirasi pada anak-anak dan anak-anak semuanya. Kalian mengikuti dan bersikap anjali aspirasi yang disampaikan oleh Bante, ya. Silakan Bante. Oke, baik. Semuanya bersikap anjali. Kita akan memberikan aspirasi dan juga tekad agar kita semua selalu diberkahi oleh para Buddha dan para Bodhisattva. Ikuti yang Bante sampaikan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Segala kebajikan yang aku dapatkan hari ini, dari mendengarkan Dharma, dari membabarkan Dharma, dari instruksi-instruksi Dharma. Semoga kebajikan ini dapat menjadi kondisi untuk hancurnya kekotoran batin kami. Dan semoga segala kebajikan ini aku persembahkan untuk ayah dan ibuku, untuk sanak saudaraku, untuk para mendiang, dan untuk semua makhluk hidup yang terlibat di dalam kebaikan ini. Dan semoga jasa kebaikan ini menjadi berkah untuk setiap makhluk hidup. Diberkahi panjang umur, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan semoga jasa kebajikan ini pula dapat menjadi kondisi bebasnya kami dari kebencian, penderitaan batin, penderitaan jasmani, dan dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah kami peroleh. Oke, selanjutnya ikuti bersama-sama yang Bante katakan. Mulai detik ini sampai tercapainya pencerahan sempurna, aku tidak akan pernah berpaling, hanya melihat dan hanya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai aku mencapai kebuddhaan.
Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, Sadu. Terima kasih Bante. Mohon jangan kemana-mana dulu. Anak-anak semuanya dibuka ya videonya karena kita masuk ke sesi apa Cici Fania? Nanti abis ini kita bakal ada kebaktian penutup dulu ya. Udah gitu, videonya tetap dinyalain karena kita mau ada foto bersama bareng Bante. Oke? Dipersilakan Viria dan Michelle untuk menutup kebaktian. Marilah kita tutup kebaktian pada hari Minggu ini dengan menyanyikan Wihara Gita Namakara. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Agung, amatlah berjasa mengajarkan kita kesunyataan. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Halo adik-adik, kebaktiannya udah selesai ya. Sekarang pada ini yuk dinyalain yuk videonya yuk. Kita mau foto bersama nih bareng Bante. Ayo mana nih yang cari cantik? Ayo. Mana nih yang belum buka kamera? Ayo. Cici PMV Kokonya juga nih, ayo ikutan. Di wihara lagi banyak Cici sama Koko nih loh. Nah, kalian bisa lihat nanti itu ya. Pakai seragam nih Pakai Cici Kokonya. seragam nih Cici Kokonya. Ayo, ayo. Yang belum dibuka nih. Videonya ayo, yuk. Mama Michael buka. Nah, abis foto bersama kita masih ada kegiatan nih. Yang lucu, yang bagus, yang menarik lah. Kuisnya ya, Ci. Iya. Kuisnya belum. Filmnya Bentar belum. lagi kita tuh. mau ada kuis dulu ya cicipannya ya. Oke, tuh lihat Koko sama Cicinya sedang siap-siap. Duh, cantik-cantik. Cantik-cantik. Ganteng nih. Yang di rumah nggak kalah nih, cantik semua, ganteng semua. Saya juga ganteng hari ini. Oh, Bante juga ganteng. Tadi dibilang cantik, yang cowok-cowok ngiri kita ya. Kalau kita cowoknya ganteng-ganteng juga. Iya, ganteng-ganteng juga. Sudah siap? Ayo, Mam, dihitung. Kita akan mulai foto bersama. Yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Semuanya sikap anjali ya. Karena ini ada 2 halaman, jadi ditahan. Nanti Ii akan ambilnya 2 kali. Jadi ditahan ya. Oke. 1, 2, 3. Ditahan dulu. Satu lagi ya. Tahan. 1, 2, 3. Oke, sesi foto bersama sudah selesai. Terima kasih. Dilanjutkan Bu Budi. Ya, oke. Terima kasih, Mam. Anak-anak mungkin mau dada-dada sama Bante. Bantenya mau
ada acara yang lain, jadi mungkin Bante akan segera leave dari Zoom meeting kita hari ini. Oke, terima kasih Ibu Budi dan Kakak Pembina serta adik-adik semuanya. Makasih, sehat-sehat ya. Boleh, dadah sama Bante. Bante, terima kasih Bye-bye. Bante. Nama budaya semuanya. Nama budaya Bante. Baik, Civania, apa yang akan kita lakukan sekarang? Yo. Ini ada acara yang paling ditunggu-tunggu ini kayaknya nih. Dan Cici bakal bacain kuis damai yang pertama. Ya, Nah, oke. tadi udah didengerin ya Iya. cerita Bante ya. Seru banget tuh, Cici juga sampai ini. Oke. Kuis damai yang pertama, ayo dengerin ya. Boleh dicatat, boleh dicatat. Nanti jawabannya boleh dikirim ke nomor Cici yang ada di chat Zoom atau di grup SMB. Oke. Pertanyaannya. Dengar ya. Cici bakal ulang 3 kali. Siapa nama Bante yang sangat sakti yang mengalahkan Mara dengan mengalungkan mayat anjing yang bau dan meletakkan Mara di gunung selama 7 tahun. Diulang lagi. Siapa nama Bante yang sangat sakti yang mengalahkan Mara dengan mengalungkan mayat anjing yang bau dan meletakkan Mara di gunung selama 7 tahun. Sekali lagi ya, ayo pada dengerin. Hadiahnya lucu-lucu nih. Diulang. Siapa nama Bante yang sangat sakti yang mengalahkan Mara dengan mengalungkan mayat anjing yang bau dan meletakkan Mara di gunung selama 7 tahun. Oke. Karena Cici mau kasih nomornya untuk kirim jawaban. Dicatat ya. Nomornya 0813 1991 6208. Cici ulang sekali lagi. 0813 1991 6208. Oke, kalian bisa kirim jawabannya di akhir acara ya. Oke, gimana Ibu? Wah, Diulang ya. Diulang apanya Apanya sayang? nih? nomornya. Ada Ada di chat Zoom ya. Boleh dibuka di chat iya. Zoom-nya. Oke, Dikasih. sekarang kita mau apa Cici? Wah, Apa nih? jangan lupa anak-anak harus nonton terus nih karena kuis yang kedua Ibu akan ambil dari cerita yang akan kita tonton ya. Maka dari itu jangan kemana-mana ya Cici Iya. ya. Seru banget nih. Kalau mau ke toilet tunggu dulu. Takut kelewat ya. Oke. Jadi sekarang kita akan masuk ke nonton film. Ya. Jangan salah, pemainnya Cici sama Koko yang di sini yang ganteng-ganteng, cantik-cantik loh. Keren pokoknya, nggak kalah loh. Oke, Mam, silakan yuk kita nonton ya. Sekarang kita nonton. Selamat menikmati. Di suatu pagi yang indah, di pinggiran kota Sukabumi, hiduplah sebuah keluarga yang sangat sederhana, yang terdiri atas ibu dan anak perempuannya. Anak perempuan ini bernama Amala. Amala yang merasa hidup berkekurangan, selalu bersedih dan tidak bahagia. Kenapa ya hidupku selalu menderita? Kapan aku bisa bahagia kayak orang lain? Amala selalu melamun, mendambakan hidup yang kaya dan bahagia.
Ada apa, Nak? Kok kamu kelihatannya sedih? Aku sedih, Bu. Aku mau kayak orang lain, hidup bahagia. Nak, mungkin ini sudah jalan hidup kita. Kamu terimain aja ya. Tapi aku juga pengen, Bu, punya rumah mewah, bisa jalan kemana-mana kayak orang lain. Nak, ibumu ini hanyalah seorang buruh. Gajinya pun tak seberapa. Untuk makan saja kita sudah susah. Sudah ya, kamu jangan mengeluh lagi. Nak, sekarang kan sudah 8:30. Mending kamu siap-siap pergi ke sekolah minggu. Kamu ganti baju ya. Bu, aku berangkat sekolah minggu dulu ya. Sudah siap, Nak? Sudah. Ini uang buat berdana. Kamu belajar yang baik ya, Nak? Aku pergi dulu, Bu. Hati-hati di jalan. Amala pun pergi berangkat ke wihara. Di sisi lain, hiduplah keluarga yang sangat berkecukupan, yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak perempuan bernama Akara. Akara senantiasa dimanjakan oleh orang tuanya. Semua keinginannya selalu terpenuhi. Namun, tetap saja, Akara tidak merasa bahagia. Nak, lihat deh. Papa dapat berita nih kalau liburan ke Korea dapat diskon loh. Gak Api, ngapain sih? Ayo, Nak, kita liburan ke sana. Mumpung uang Papa banyak loh. Gak ngapain sih? Nanti aja lah. Ayolah, ntar lagi kan liburan. Aku libur mau di rumah aja. Ada apa sih? Lagi ngomongin apa? Ini loh, aku mau ngajakin anak kita liburan. Kayak dulu loh, tapi dia nggak mau. Kenapa? Ya males aja, Mi. Kayak ngapain sih? Kan waktu itu juga udah. Awal tahun ini juga udah. Kayak ngapain lagi sih? Udah di rumah aja. Ya gak apa-apa, liburan lagi aja. Gak ngapain sih? Ya udah, sekarang siap-siap Ki, mau pergi ke wihara, udah mau jam 8:30. Ngapain sih, Mi? Ke vihara juga? Ya belajar. Udah, Mami sama Papi aja yang pergi. Aku di rumah aja. Udah lah, Mi, jangan dipaksa. Gak bisa gitu dong, gimana pun harus dibujuk. Tapi kan dia nggak seneng. Ya tapi harus dibujuk itu, Papi juga harus bantuin dong. Ya aku udah bantuin, dia kan nggak mau. Udahlah, kenapa jadi kalian yang ribut sih? Sih, aku pergi nih sekarang. Tuh kan, Mami sih. Tapi kan dia harus ke wihara. Nih, nak, uang jajan nih. Gak usah. Dasar anak manja. Amala dan Akara sudah tiba di wihara dan disambut oleh Ibu Budi yang merupakan guru sekolah minggu Buddha Wihara Dharma Ratna. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, mari kita mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa dengan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Teman-teman kita sudah banyak yang hadir. Ada satu anak di pojokan sana. Amala, kenapa kamu duduk di pojokan sana? Sini, maju. Ayo, jangan di pojok terus. Ada apa? Saya sedih, Bu. Saya malu hidup sebagai orang miskin. Amala, kamu gak usah sedih. Saya mau kayak orang lain, Bu. Bisa hidup enak. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu, Amala? Iya, mereka punya uang banyak. Mau kemana aja juga bisa, Bu. Belum tentu. Kamu jangan berpikir seperti itu. Tapi kan, Bu, kalau kita kaya, kita punya banyak uang, kita pasti bahagia. Kata siapa? Kata siapa orang kaya itu selalu bahagia? Akara, ada apa lagi dengan kamu?
Biasanya kamu selalu ceria. Kok hari ini mukanya ditekuk 15? Ada apa? Ada masalah apa di rumah? Ya nggak apa-apa Bu, saya hanya mengutarakan pendapat saya saja. Kalau menjadi orang kaya yang memiliki banyak uang tidak selalu senang dan juga bahagia. Tuh, lihat ya. Jadi, kamu mau senang, mau tidak senang, itu tidak diukur dari yang namanya kekayaan. Kalian mau belajar sama ibu sekarang? Oke, yuk kita belajar sama-sama bagaimana cara mengatasi yang dihadapi oleh Amala dan juga apa yang dihadapi oleh Akara. Yuk kita belajar. Oke, anak-anak, hari ini Ibu Budi dapat pengalaman yang luar biasa. Amala anak yang baik, Akara juga anak yang baik. Hari ini mereka berdua datang ke ibu dengan masalahnya masing-masing. Anak-anak, kondisi yang kita alami, yang kita rasakan saat ini, maaf, kayak Amala memiliki kekurangan di bagian materi, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dan bukan sesuatu yang dibuat oleh siapa. Akara juga sama. Akara memiliki kelebihan. Dia memiliki materi yang boleh dibilang luar biasa. Dia mau minta apa, ibaratnya selalu ada. Tapi ternyata keberadaan uang, harta, kekayaan itu tidak membuat Akara merasa bahagia loh. Ternyata di dalam hatinya itu dia merasa kesepian, merasa ingin bahagia. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari banyaknya materi. Hari ini Amala begitu sedih, datang ke wihara, ingin belajar dhamma, tapi dia merasa begitu malu. Anak-anak, kalian tidak boleh memiliki sifat yang demikian. Tidak perlu malu untuk melakukan kebajikan, ya. Apa yang dialami oleh Amala itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, itu adalah buah dari karma yang lampau. Sebagai umat beragama Buddha, kita sudah tahu bahwa ada kelahiran berulang, ada hukum karma. Nah, apa yang dialami oleh Amala saat ini adalah akibat buruk dari kehidupan lampau. Mengapa orang bisa terlahir dalam kondisi yang miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, mau makan aja susah. Mengapa? Dalam agama Buddha ada kuncinya, yaitu di kehidupan yang lampau, dia itu orangnya kikir, tidak suka berbagi, suka mencuri milik orang lain. Maka akibatnya di kehidupan sekarang, dia terlahir dalam kondisi kekurangan. Sementara Akara hidup sebagai anak orang kaya. Setelah menjadi anak orang kaya juga, dia tidak bahagia. Kenapa demikian? Dia terlahir menjadi anak orang kaya adalah berkat timbunan kebajikan di masa lampau. Apa itu? Di masa lampau, Akara selalu menimbun kebajikan, yaitu suka berdana, berbagi dengan orang, rajin beribadah, dia melakukan banyak kebajikan, maka itu yang bisa mendukung dia terlahir menjadi anaknya orang kaya. Semua itu bukan suatu kebetulan. Semua itu ada sebab dan musababnya. Jadi, kita sebagai umat Buddha harus bersyukur karena kita tahu yang namanya hukum karma. Apa yang kita lakukan saat ini, itu akan kita petik kelak kemudian hari. Bisa di kehidupan ini, bisa di kehidupan berikutnya, dan berikutnya. Baik atau buruk perbuatan yang kita lakukan, semuanya akan berbuah tepat pada waktunya. Maka dari itu, anak-anak, mari kita sering rajin beribadah, rajin pergi sekolah minggu supaya kita bisa belajar tentang ajaran Buddha lebih mendalam sehingga kalian bisa mensyukuri apa yang kalian miliki. Amala, kamu tidak perlu takut lagi, tidak perlu malu lagi ya. Akara, kamu jangan begitu. Ayo kita sama-sama belajar dhamma. Yuk anak-anak, kita mulai lagi ya. Nah, mudah-mudahan hari ini Amala dan Akara bisa saling melengkapi ya.
Jangan ada lagi kesedihan, jangan ada kemarahan ya. Oke, yuk kita mulai kegiatan sekolah minggu hari ini. Supaya kita semakin tahu tentang ajaran Buddha, rajin-rajin kalian sekolah minggu, sama-sama belajar Dhamma. Supaya hidup kita menjadi lebih bahagia. Oke, terima kasih untuk hari ini. Yuk kita sama-sama. Mami, papi, aku pulang. Hai. Kok kamu ceria gitu? Ya bagus dong, Pi. Aku tuh baru mendapatkan pelajaran yang berharga banget. Selama ini kebahagiaan yang aku cari itu semuanya nggak cuma berasal dari materi saja. Jalan-jalan yang papi kasih, uang yang mami kasih. Tapi ternyata kebahagiaan yang aku cari itu adalah dengan kita belajar Dharma. Betul. Nah, gitu dong. Tapi minggu depan papi sama mami ikut aku ke vihara ya. Oke. Tenang, papa banyak waktu. Ya udah deh, sekarang aku mau beres-beres kamar dulu ya, Pi. Mi, dadah papi, dadah mami. Dah. Bye. Ih, seneng deh saya. Iya. Ibu, aku sudah pulang. Kok kamu kelihatan seneng banget, Nak? Kamu belajar apa? Iya, aku belajar di sekolah minggu. Kita itu akan bahagia kalau kita hidup dalam Dhamma, tak peduli apapun keadaan kita. Amitofo, kamu memang anak yang baik, Nak. Ibu senang mendengarnya. Iya, Bu. Kamu sehat dan bahagia selalu ya. Amala dan Akara pulang ke rumah dengan keadaan bahagia. Setelah mendengarkan nasihat dari Ibu Budi. Kebahagiaan tidaklah ditentukan oleh kekayaan seseorang, melainkan ketika orang dapat hidup di dalam Dhamma dan dapat menjalankan Dhamma dalam kehidupannya, maka orang tersebut pasti akan bahagia. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, gimana anak-anak? Tadi filmnya? Gimana? Ayo, seru gak? Seru banget kan? Ayo, nah ini kita review lagi deh filmnya Ibu. Ya, oke. Kita review sekali lagi ya film yang sudah kita tonton tadi. Oke, sebelumnya gue mau minta maaf, mungkin ada kurang bagus di gambarnya di sana karena terkendala sama connecting internetnya ya. Jadi mohon maaf ya anak-anak kalau di sana suaranya kurang jelas atau gimana. Kalau ingin menonton sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi dan seterusnya. Gimana Cici caranya? Kalau mau nonton lagi tuh bisa klik YouTube Wihara Dharma Ratna, di situ nanti ada filmnya yang bagus pokoknya kualitasnya. Nah, nanti siang bakal di-upload langsung. Kalian bisa langsung nonton ya. Oke, nah jangan lupa nih kalau kalian tadi sudah nonton, nanti jangan lupa dijawab kuisnya. Oke, review kita hari ini untuk yang cerita tadi yang sudah ditonton bareng-bareng, bahwa ada kondisi seseorang dalam kesusahan atau dalam bergelimpangan materi, itu semua itu tidak menjamin kebahagiaan atau penderitaan seseorang ya. Kalau yang dialami oleh teman kita Amala itu katanya dia merasa sedih, dia pengen jalan-jalan ke luar negeri kemana katanya, kayak orang-orang kaya gitu. Jadi menurut dia dengan pergi jalan-jalan, dengan dia belanja-belanja dan ini itu bisa membuat dia bahagia menurut dia.
Tapi yang dialami oleh Akara justru sebaliknya. Dia punya uang, punya segalanya, perhatian, orang tuanya begitu cantik, begitu ganteng, rumahnya begitu mewah, tapi dia tidak bahagia juga ternyata. Dia diajakin jalan-jalan nggak mau, ya. Karena apa katanya? Bosan katanya gitu. Nah, jadi semua itu tidak ditentukan oleh materi. Seberapa besar pun materi yang kita miliki, itu kalau tidak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan menjamin kita menjadi lebih bahagia. Bagi yang tidak memiliki kekayaan pun atau yang dalam kekurangan, jangan putus asa, jangan bersedih, bukan segalanya itu Maya. Ya, dengan kita hidup sesuai dengan ajaran Buddha, sesuai dengan Dhamma, ya, kita menjalankan semua kebajikan-kebajikan, maka kita akan hidup lebih bahagia. Nah, jadi itu intinya. Iya, benar Yang penting banget. orang yang memiliki kekayaan jangan bersikap sombong, arogan. Orang yang tidak memiliki kekayaan jangan rendah hati, jangan minder, tetap lakukan banyak kebajikan. Ya, Oke. itu Ci. Ya. Seru banget kan ini ceritanya. Oke. Nah, kayaknya sudah tiba gilirannya nih Iya Cici untuk Apa memberikan nih? kuisnya. Jangan lupa ya dicatat. Oke, silakan Cici Fania. Mana nih kuisnya tadi, Bu? Oh, kuisnya mana ya? Aduh, hilang nih. Oke. Silakan. Nah, ini nih, kuis terakhir ya. Ya, dengerin baik-baik nih. Nah, Cici bakal bacain sekarang ya. Kuis Dhamma kedua. Pertanyaannya. Ayo dengerin baik-baik nih. Oke. Sudah penasaran? Sudah penasaran. Apa judul film pendek yang tadi diputar? Ayo, apa nih? Oh, sepertinya sangat gampang. Sekali lagi ya. Apa judul film pendek yang tadi diputar? Sama ya, jawabannya bisa ke Dikirim. nomor yang ada di chat Zoom dan di grup SMB. Boleh langsung dikirim, boleh nih. Ayo. Oke, ada pokoknya kalau yang tadi menyimak, yang menonton pasti tahu jawabannya. Pokoknya ditulis ya, dikirim ke Cici Fania nomornya, jangan lupa. Untuk berikutnya kita mau apa lagi ya, Cici Fania, kita mau apa? Nyanyi ya. Supaya makin semangat, Bu. Supaya semakin bersemangat ya. Iya. Sebaiknya kita bernyanyi, yuk sama-sama. Apa nih, Bu? Ada bukunya. Mau nyanyi apa, Bu, hari ini? Mau nyanyi apa ya? Kalau aku kaya, kan tadi ceritanya orang kaya. Jadi sekarang kita mau nyanyi kalau aku kaya. Setiap hari selalu aku sisihkan. Yuk, 1, 2, 3. Setiap hari selalu aku sisihkan uang jajanku untuk ditabungkan. Kalau nanti aku menjadi orang kaya, aku pastikan pergi ke India. Mengunjungi Lumbini, tempat kelahiran Pangeran Siddhartha. Pergi ke Buddha Gaya juga, tempat suci lainnya. Oke. Ya, tadi padahal ya, kalau si Akara ngajakin kita ke India kayaknya bisa loh. Ini Bisa. kita sama Keliling semuanya dunia diajakin bisa. ke India. Wih, seru loh di India. Jangan salah loh Cici, peninggalan Buddha zaman Buddha 2500 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Ya. Masih ada berkat hubungannya dengan tadi yang diceritakan Bante. Iya. Siapa coba? Aduh, siapa tuh? Raja Ajatasattu. Nah, pada saat Buddha sudah meninggal, 300 tahun kemudian, 300 tahun kemudian itu sama Raja Ajatasattu ya dan keturunannya itu dibuatlah candi-candi untuk memperingati
ya, jadi Cici bisa tahu nih siapa nih, jawaban siapa, jadi nggak dicontek nih. Oke, jadi boleh dikirim jawabannya ke nomor tadi dan ditulis namanya. Oh, boleh dikirim ulang berarti ya, dikirim ulang jawabannya. Oke, jadi formatnya, cara menjawabnya itu nama kalian, di bawahnya jawaban pertama dan jawaban kedua. Oke? Ya. Diulang lagi nih. Dikirim jawabannya ke nomor yang tadi dengan format pertama nama kalian, nama lengkap ya. Di bawahnya jawaban nomor kuis pertama dan nomor kuis kedua. Oke? Ya. Oke, yang tadi sudah mengirim karena tidak ada nama, tolong dikirim ulang ya. Sekali lagi dikirim ulang. Karena tadi tidak ada namanya. Gimana Cici Fania mau ngasih hadiah kalau nggak ada namanya? Dikirim ke siapa? Nanti salah kamar, kasih ke Ibu Budi. Wow. Oke. Apakah kita mau menyanyi lagi? Mau, Oke. Mau nyanyi apa ya sekarang? Nyanyi apa ya? Oh, inti ajaran Buddha deh ya. Inti ajaran Buddha. Sejak dulu, 1, 2, 3. Sejak dulu, sekarang juga nanti. Tetap sama inti aja. Mensucikan hati juga pikiran agar hidup selalu damai dan tentram. Oke. Itu ada hubungannya sama akara amala tadi Cici Fania ya. Kalau kita menjalankan ajaran Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita akan menjadi damai, tentram dan bahagia. Happy Endama. Oke, sekarang? Oke. Selanjutnya, aduh, ada yang rindu sama Ibu Budi nggak ya? Ada yang rindu sama Cici Fania cantik nggak ya? Oke, kalau kalian rindu, boleh salah satu atau harus dibuka satu-satu ya. Boleh ada yang mau sapa, ada yang mau disampaikan sama Cici dan Koko yang ada di Wihara. Hari ini ada kalian di layar nih ya. Boleh sapa-sapa. Ayo, boleh dibuka kameranya dan boleh dibuka mute-nya. Siapa yang mau bicara boleh. Satu-satu dulu ya. Oh, siapa nih yang sudah membuka mute-nya? Stefano mau ngomong. Stefano mau ngomong, boleh. Atau Adrian. Biasanya Adrian suka mau bicara nih. Yuk, buka dulu mute-nya Adrian. Halo Adrian. Ada Meta. Halo Meta. Si Koko nggak ada nih Meta. Mana dadah-dadahnya? Halo. Halo. Abed, apa kabar Abed? Ada, apa kabar? Oh ini siapa lagi ya? Oh Audi, Rena. Halo. Halo. Oh ada Cia ya? Cia sama Brenda. Halo. Cici Vio ada loh. Aduh jauh-jauh. Ini ada Cici yang dari Taiwan loh, beneran loh. Mana ya Cici Vio? Cici Vio cantik mana sih? Kok hilang mana ya? Oh itu. Dadah. Adik-adik, itu Cici Vio bukan di Dharma Ratna loh. Itu Cici Vio sekarang ada di Taiwan. Jauh banget. Suruh cerita, ayo Cici Vio cerita dulu. Bener nggak dia di Taiwan sekarang? Ayo Cici Vio. Gimana Cici Vio di Taiwan? Ya gitu aja. Enggak. Cerita ada dong. Suaranya. Ada suaranya. Ada. Suaranya ada gak? Ada. Mana nih suaranya? Kayaknya koneksi Hai. Ada. Ayo Civio, coba cerita-cerita. Oh tuh Cicinya sedang, ini beneran loh, bukan di Indonesia loh dia loh, ini di Taiwan loh ini loh. Coba Cici Bio, di sana lagi musim apa di sana? Musim dingin panas? Musim duren. Apa musim duren? Musim Cici dingin. Bio boleh
Sok. Lagi musim dingin. Oh, cicinya lagi musim dingin. Siap. Bentar. Gimana cerita di sana Ada suasananya koneksi. gimana nih sekarang? Oh, ini di mes nih ceritanya nih, di asrama ya. Adik-adik tuh yang mau ke Taiwan, yang mau sekolah ke Taiwan, boleh tuh tanya-tanya Civio. Oh, bener. Ah, Civio tambah cantik aja, Iya. jadi cemburu. Nanti pulang ke Indonesia udah nggak kenal nih, jangan-jangan. Aduh. Enggak dong. Kenapa? Rena, Audi, mana itu Cicipio tuh? Ada yang mau panggil nggak? Ayo dong, masa malu-malu? Nih. Hai Rena. Hai Audi. Halo. Ayo buka mute-nya. Boleh dibuka, boleh disapa cicinya. Ayo. Oke. Oke, Stefano mana Stefano? Ayo, boleh disapa cicinya. Kan cicinya rindu sama kalian. Cicinya jauh loh. Oh, tuh Halo, Stefano. Halo Stefano. Halo, kamu tambah gembil aja nih, gembil pengen dicubit. Mana Pengen halonya? dicubit. Halo dulu dong, halo. Ih. Oke. Mana nih yang lain nih? Mana nih yang lain? Oh, Abed. Halo. Mam, saya punya dia punya satu doa yang sangat keren. Doa sebelum tidur. Ya bener. Abed, doa sebelum tidurnya apalin coba biar yang lainnya juga bisa doa sebelum tidur yang keren kayak punya Abed coba. Doa sebelum tidur. Tidur enak, bangun enak gitu gimana? Ayo, Abed yuk. Terpujilah hudan, rahmat, dan sakra. Terima kasih untuk hari ini. Berkati Albert tidur enak bangun. Tuh ya, doanya Abed kalau mau bobo gitu. Terpujilah Buddha Dhamma dan Sangha. Terima kasih untuk hari ini. Lindungi Abed, tidur enak, bangun enak gitu bukan? Oke, Abed tiap hari doa ya? Hebat, pinter ya. Oke. Terus Michael sama Lucy, kalau mau bobo berdoa dulu enggak? Ayo. Kalau enggak berdoa nanti mimpinya dikejar-kejar mak lampir loh. Serem ya Ibu. Tapi pengennya dikejar-kejar Cici Vania yang cantik, pengennya gitu. Aduh, jadi malu. Oke, ayo. Halo Lucy. Halo Michael. Kalian sudah selesai UASnya ya, tinggal tunggu rapot ya kan semua ya. Semoga rapotnya nilainya bagus ya. Oke. Ada Cici Wina cantik kok, rambutnya udah panjang rasaan. Cici rambutnya udah panjang. Akibat di karantina ini. Iya kayaknya ini. Kayaknya nggak berani ke salon ini kayaknya. Cici Wina sampein sesuatu dong. Gimana tadi aktingnya teman-teman kita? Gimana? Aktingnya bagus banget sih, sangat menjiwai. Oh iya dong. Gimana nih, seru gak acaranya nih? Seru banget dong. Seandainya ya kita benar-benar bisa kumpul Iya. ya, anak-anak bisa nonton bareng di sini, kayaknya lebih seru banget gitu. Lihat ekspresinya ya Cici Vania ya. Bener banget. Kita berdoa semoga si corona itu semoga cepat hilang ya Cici Vina ya. Kasihan tuh Cici Vina nggak boleh banget keluar nih. Aduh, jadi bete deh. Kita udah nunggu di wihara nih Cici Wina. Nih semua lagi di sini krunya nih, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Cici Wina terima kasih ya udah partisipasi di sini ya. Cia, halo Brenda. Halo Brenda. Halo dong. Halo dong. Ini ada Mama di sini loh. Mama Brenda mana tadi?
Seru nggak nih acaranya nih? Seru nggak nih? Coba dibuka mute-nya. Seru nggak kita Coba hari Cici mau ini? dengar. Ayo, menurut kalian asik nggak tadi? Ayo ngomong, jangan angguk nanti kayak ayam. Seru nggak? Seru Bu, gitu dong. Seru Bu. Iya. Oke. Jangan-jangan nanti dia mau jadi pemain ini Wah, juga iya nanti. ini. Mau nggak? Mau nggak jadi pemain itu tadi kayak drama gitu? Nanti di YouTube loh. Oh, Meta, halo Meta. Halo, seru nggak Meta tadi acaranya? Meta? Seru, oke. Ikuti terus ya sekolah minggu online-nya ya. Oke, ada siapa lagi nih, Mam? Dada Meta, tambah cantik aja. Tambah cantik aja, udah lama nggak ketemu ya. Jadi anak baik ya, oke. Ya, siapa ini? Niko. Halo. Halo, Niko. Mana dadah-dadahnya? Halo. Niko, itu si Cici jadi mami gimana tuh kok Niko? Bagus nggak Cicinya, Niko? Ketawa dia. Niko, itu Cici jadi mami. Bagus nggak? Niko, komentar dikit dong. Mute-nya dong. Mute-nya dibuka dulu, Niko. Bilangin, Cici aku keren gitu coba. Niko, buka. Malu-malu dia. Niko, buka dulu mute-nya. Bilang dulu, Cici aku keren gitu. Stefano. Ini Stefano. Tadi sudah. Hai Stefano. Halo. Tadi seru nggak tadi Stefano buka mute-nya coba ngomong. Biasanya bawel loh nih Cici Tania. Seru nggak? Seru nggak tadi? Seru. Seru. Sudah dikirim belum jawabannya? Sudah. Sudah dikirim belum? Belum. Ayo dong kirim jawabannya. Ayo kirim. Cici mau periksa nih. Nanti mau diperiksa siapa yang mau dapat hadiahnya. Iya. Oke, ada siapa lagi? Ini Adrian. Halo Adrian. Mana dadah-dadah? Halo Adrian. Itu dedeknya sudah sehat ya? Adrian, tadi gimana? Acaranya seru nggak? Seru. Pengen sekolah minggu ke sini, seru banget tuh. Dikasih Seru jempol. banget. Terima kasih jempolnya. Oke. Ini siapa nih? Kevin. Kevin ya? Iya, Kevin Nathanael ya? Halo, Kevin Nathanael. Halo Kevin. Halo Kevin. Kevin, siapa tadi? Tadi seru nggak acaranya? Kevin? Seru. Loh, kok jadi siapa nih? Halo Yuriko. Yuriko, halo Yuriko. Halo. Yuriko, seru nggak tadi acaranya? Seru. Seru. Yuriko mau jadi artisnya nggak? Enggak. Nanti diajarin sama Cici. Nanti Koko diajarin PMP. dia sama Cici. Kalian pengen pergi sekolah minggu nggak? Kangen nggak sekolah minggu? Kangen nggak? Hah? Mau kebaktian di sekolah minggu di wihara? Kangen ya? Oke. Terima kasih untuk hari ini buat kalian semua, buat kita semua. Kita semua sudah berbuat baik nih, Ci Vania hari ini. Perbuatan baik kita hari ini banyak. Ayo, kita hitung perbuatan baik kita apa aja. Coba. 1, kita sudah bersujud ya. 2, udah baca parita. 3, kita udah dengerin Bante ceramah. 4, kita sudah mengarahkan hati dan pikiran kita mengikuti acara sampai selesai. Buktinya mereka tahu semua jawabannya, ya kan? Keren Itu. banget. Jadi perbuatan kita hari ini sudah sangat luar biasa, baik banget ya. Semoga kalian terus menjadi anak yang baik dan terus menjadi selalu menjalankan ajaran Buddha. Sedikit demi sedikit yang sudah Ibu Budi ajarkan, Cici sama Koko ajarkan di sini, semua boleh kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih bahagia seperti tema kita. Apa Cici? Happy in Dhamma. Terima
kasih ya untuk semuanya. Terima kasih untuk para kru, para panitia. Panitia boleh tim dong kesini yuk. kreatif. Panitia. Panitia boleh kesini. Yuk, cici kokonya. Cici semuanya kesini. Ini. Nih, Di belakang cici-cici semua kokonya nih. kesuksesan acara kita nih. Di belakang layar. Sini, Sini aduh, dong. sini Koko, sini. Udah pada kangen nih. Ayo Pak Budi, sini. Ayo. Koko Firia, Koko Hugo yang jadi papi nih. Koko Hugo, papinya mana? Maminya mana? Koko Akara. Sini Akara. Akara sini Akara. Jadi yang jadi Akara. Amala mana? Amala mana? Amala sebelah sana. Sebelah sini. Gimana? Amala nggak kelihatan. Oh. Papi. Papinya Bu. Aldi. Dasar orang kaya ya. Iya Jam nih. segini masih bobo lu. Beneran nih si Koko Papi. Didi ikut dong Koko Didi. Ayo Koko Didi, sini. Tuh pada nanyain. Ini yang namanya orang kaya itu bebas. Bebas. Sultan itu bebas, Cici Bebas. Fania. Tadi keliling dunia kita juga ke India, Bu. Iya, wis mantap. Hai. Ini dia. Di balik layar kita nih ya. Dada dulu. Halo. Papi, cepetan sini, Papi. Pak Budi mana? Kelihatannya. Sini Kelihatan dong, nggak? kelihatan. Ayo Papi. Nih, ini papi kita nih, papi kita bener-bener ini. Rambutnya. Papinya belum potong rambut. Kan itu lagi corona. Oh iya lagi corona, nggak boleh ya lupa. Ya. Ditutup sama mengucap nama saya. Oke, jadi hari ini kita selesai kan? Masa Ya. cuma segitu doang? Mana itu si papi bener nggak kelihatan? Nanti ada acara lagi kalian ikut ya. Oke, nanti pokoknya ditunggu ya. Pokoknya ditunggu. SMB Sekolah Minggu kita akan mengadakan acara yang lebih seru lagi. Benar. Jadi jangan Ya kan, lupa Papi? pokoknya selalu passion. Apa teh? Ngomongnya tuh? bahasa Inggrisnya apa teh? Orang ngomong bahasa Inggris, bahasa orang ngerti. Yuk, untuk hari ini kita sampai di sini. Terima kasih untuk para kru, panitia dan semuanya. Kita semuanya happy indama, kita semuanya selalu bahagia. Terima kasih untuk hari ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Dadah, makasih ya. Cece. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Inggris tuh siapa ya? Oke, terima kasih untuk semua Koko dan panitia. Jangan lupa ya jawabannya dikirim. Ditunggu hari ini pokoknya ya. Oke. Bye. Bye bye. Bye bye. Masih ada Wina. di sini. Wina. Bye bye. Cici Wina, Vio. Wina, jangan mati Bye dulu, bye, Wina. Cici Vio. Sehat selalu di sana ya. Kalau musim Iya. dingin jangan lupa terus ya. Selalu Iya, Bu. Gak ada jaga bakso ya kesehatan. di sana. Oh iya, kata Imeri suruh makan bakso yang pedes lada. Aduh, nggak ada di sini. Oh, kasihan banget. Apa mau dikirim? Delivery order. Jauh ya. Aduh, oke. Kuenya Aduh. tumpah. Yuriko mau bicara apa nih, Yuriko? Hah? Enggak. Oke, enggak. Enggak. Dadah. Oke, dadah. Terima kasih ya. Terus jadi anak baik ya. Oke. Jangan lupa ya jawabannya. Apa lagi? Cici tunggu sampai ini ya siang. Di close aja. Oke. Jangan lupa jawabannya dikirim ke nomor Cici ya. Sama namanya jangan lupa. Jangan lupa namanya. Iya, jangan lupa namanya. Dadah Abe. Beda ya, kita N ya. Dadah Bye-bye. Amurta, dadah Cici Wina. Tunggu disebut namanya satu-satu. Kalau mau Zoom kan begitu. Dadah Adrian, dadah Yuriko, dadah Cici Vio, dadah Stefano, dadah Valeri, dadah Koko Didi, dadah Cynthia, dadah Kevin, dadah Lita siapa ya? Dadah Ibu Budi. Dadah Devina. Dadah Cici Devina. Cici Devina ada di sini padahal ya. Dadah Audi, dadah siapa lagi? Michael, udah. Bye. Dadah Isel, Jusel, dadah Pak Budi, dadah. Oke, N.